Oh, mau diskusi. ngobrol-ngobrol. Sama siapa? Sama Pak Ari Priyono, partai politisi Partai Gerindra yang terkenal itu. Oh, Bang Arif. Iya, sama Bang Arifin yang Ketua Petani Plasma Sawit Indonesia. Oke, dah Bu, kalau begitu. Ya sebentar dong lah. Ya lah. Ya, Siap. oke. Oke. Ya. Siap, Bu. Oh. Ya. Selamat malam, saya Tobu Lubis dari Karya Milenial Indonesia. Kembali lagi di malam ini dengan diskusi. Tema diskusi ini sangat menarik. Bagaimana nasib program B30 di saat harga CPO mahal? Dan bintang tamu yang akan datang ini bukan kaleng-kaleng. Pertama dengan Bapak Arifin Nur Cahyo, Ketua Petani Kelapa Sawit Plasma Indonesia. Nah, Halo, Bang. Bang. Sehat. Sehat Bang. Wah, sorry telat. Tadi ketat banget di depan itu harus cuci tangan, Iya. tes suhu. Wah, Karena hebat lagi sih. corona lagi ini. Iya, benar-benar. Nah, kita kan Protokol harus menjaga kesehatan kesehatan. ya. Iya. Oke. Nah, jangan lupa protokol kesehatannya dijaga. Dan yang kedua dengan Bapak yang mungkin Anda kenal juga sih, sudah terkenal juga. Politisi Partai Gerindra, Bapak Arief Puyono yang sangat fenomenal. Ego, aduh, salam milenial Bu. Pep, Mana? aduh, gimana? Nah, kita ini diskusi dulu dong. Diskusi apaan sih Bu? Ini program Kementerian SDM. Tentang apa B30 tadi Iya. saya dengar. Emang milenial butuh Bu? Keren ya, Bang ya? Milenial. Sebenarnya sih nggak juga, tapi kan kita Baru keren, tapi aku ngopi dulu nih ya, boleh kan? Ngopi ya? Loh, Bu, ini pasti kopi wah, sayur. mantap ini. Pontianak itu punya. Petani nih yang kasih ya. Wah, pasti petani lah. Pontianak banyak loh sawitnya, Kalbar itu. Oh iya sih, bener. Ya kan? Ah gimana Bu? Kok kamu milenial kok tertarik bicara B30 sih? Ya. Biodiesel programnya Pak SDM. Energi terbaru sekarang gara-gara lockdown gini Iya, kan, betul, wah, betul. pusing juga ya Om ya. Iya. Kelapa minyak bumi juga turun kan gara-gara lockdown setiap negara, CPO kayak gitu malah tinggi. Dan kita perlu energi yang terbarukan pasti. itu sih, Dan pasti. ramah Makanya- Gimana jadi Bu? Gimana? Iya, jadi Kawan-kawan milenial ini mau tahu apa sih tentang B30 biodiesel? Kan bukannya biasa chatting gitu kan, Instagram gitu Iya. kan, atau TikTok kan? Kok ini lain gitu loh? ya merasakan gimana ya? Jadinya kan minyak ini kan petani-petani banyak yang ini di sosial media tuh karena CPO kok mahal, kata petaninya nggak sejahtera. Tapi kan terobosan di pemerintahan Jokowi yang di sama Kementerian SDM ini kan sangat potensial gitu kayaknya. Wah ini kayaknya bagus juga ini ya. Makanya kita yang orang-orang milenial ini yang nggak ngerti apa-apa. Anak-anak muda ya? Iya, Pengen tahu gitu. pengen tahu gitu. Kayak apa sih biodiesel B30 gitu ya? Makanya Oh, gitu. kita datangkan dengan ahlinya gitu. Dan pertanyaan pertama ini untuk Siapa? Mau tanya? Pak Arifin dulu. Oh. Pak Arifin kan Tadi ya? mantap, bener-bener buat tanah lah yang tahu-tahu Tentang sawit ya. Iya. Bagaimana, Bang? Gimana sih Bang? Kalau pendapat Abang gitu? Kalau untuk energi pemanfaatan kelapa sawit menjadi biosolar itu kita pasti setuju karena untuk kelangsungan kita jual kelapa sawit juga Iya. pastinya kan. Cuman kan kembali lagi kita di sini tetap harus mikirin kesejahteraan petani plasma Iya, paling dong. penting. Jangan dengan adanya biodiesel ini terus uang kita dikumpulkan melalui pungutan ekspor Iya. itu. Nah terus kita nggak dapat manfaat apa-apa nih. Kita kan juga pingin lah Nah, uang yang kita kumpulkan itu kita buat untuk repainting lagi atau untuk pinjaman lunak. Itu kan petani juga perlu banget iya itu kayak gitu. pasti perlu banget ya Bang ya. Jadinya Kalau B30-nya itu udah pasti kita setuju. Wah, Itu benar. Bapak iya, itu kita udah setuju banget makanya itu. terobosan dari dari presiden ke Kementerian SDM ini udah termasuk bagus juga ya. Iya betul. Program Jadi, ini ya. jadi gini loh, kalau untuk produksi kelapa sawit ini, jadi nantinya kita nggak usah susah-susah nyari pasar ekspor, Bapak Bu. Iya. Karena bisa dimanfaatkan untuk biosolar itu kan. Ya gitu. Cuman pemanfaatan ininya loh, kita harus
kembali lagi kepada kesejahteraan petani. Iya, teman-teman juga gitu jadinya gimana ya kalau misalnya B30 ini udah bagus tapi di bawahnya ini kan kadang-kadang petaninya ini kan maksudnya takut ada gimana, oh tapi petaninya keluh kesahnya cuma itu doang lah ya. Iya, betul. Tapi B30 ini dengan gagasan dari Kementerian SDM ini udah pasti setuju kan? Oh, pasti setuju kalau itu. Wah, lihat tuh kan petaninya udah setuju cuma satu persoalan doang kan, Ya, tapi itu pasti betul. bisa lah ya kita Ya ini kita berharap lah kepada diskusi ya tentang kita berharap lah kepada Pak Jokowi, kepada Pak Iya. Arifin Tasrif yang namanya sama ya kan. Iya. Siapa tahu saya bisa ngobrol kan. Iya. Dia bisa tahu harga-harga di bawah ini. Dari adanya pungutan ekspor itu disparitas harganya ini luar biasa sekali sampai ke petani plasma ini. Oke, kalau kita udah pendapatnya Bang Ipin sebagai ketua Plasma Petani Indonesia, kita berganti alam berpendapat nih Pak. Siapa? Ya, Aku. Iya, dengan Salah Pak tahu. Ali. Gini loh Bu ya, sebenarnya saya tuh bangga loh ya kepada kaum milenial kalau mau tahu tentang keadaan negara kita hari ini, terutama tentang cadangan energi kita. Ya, bahwasanya saya kasih tahu ya, bahwasanya itu sekarang kita itu bukan lagi sebagai eksportir daripada minyak bumi ya, atau crude oil, nah, tetapi kita sekarang adalah negara importir BBM dan CPO. Ini yang harus kalian tahu sebagai generasi ke depan ya, bahwasanya suatu waktu ya, kapanpun di Indonesia itu bisa terjadi yang namanya krisis energi. Ya, karena itu program dari Pak Jokowi yang merupakan program energi terbarukan dalam bentuk program biodiesel B30 yang berbahan baku CPO ya, ini harus kita dukung. Ya, artinya ini harus berhasil dan syukur-syukur bisa sampai B40, B50 sampai B100. Itu harapan kita ya, agar kita tidak tergantung lagi dengan impor BBM dari yang dihasilkan dari bahan baku fosil ya. Karena kalau kita impor artinya ya, ini bagi teman-teman milenial ya khususnya ya yang belum tahu ya, yang belum tahu ya, artinya itu akan memberatkan sumber atau cadangan devisa kita yang ada di dalam negeri. Artinya kan semua impor itu harus dibiayai dengan dolar ya kan. Nah artinya salah satu program untuk mengurangi ketergantungan impor BBM berbahan baku fosil yaitu program B30 yang didasarkan atau berbahan baku dari minyak kelapa sawit ya, di tempatnya Mas Ipin inilah yang menghasilkan kan. Artinya kita harus terima kasih juga nih kepada para petani sawit ya, cuman juga pemerintah juga harus memperhatikan kehidupan para petani plasma sawit dan para stakeholder yang lain, para yang pemilik perkebunan juga harus diperhatikan. Ya artinya jangan uangnya diambil atau pungutan ekspornya diambil, tetapi pemerintah tidak memperhatikan nasib petani dan para stakeholder perkebunan sawit. Misalnya pungutan ekspor CPO itu tolonglah misalkan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, rumah sakit, ya kan, jangan atau nanti program replanting penanaman kembali, ya kan, dengan penanaman kembali bibit pohon kelapa sawit yang baru kan nanti akan menghasilkan buah sawit yang lebih produktif. Artinya produksi CPO kita bisa besar, Bu ya. Artinya gini, program B30 yang sudah dijalankan oleh Kementerian SDM sih setahu saya ya, dari beberapa informasi ya, ini cukup berhasil dan punya dampak terhadap harga CPO ya di dunia ya. Akhirnya harga CPO di dunia melonjak karena CPO-nya kita itu dikurangi ekspornya, sementara permintaan CPO di dunia makin tinggi dengan adanya saat ini COVID, di mana CPO itu kan digunakan kalau selain untuk biodiesel ya, CPO itu bisa digunakan turunannya itu bisa jadi minyak sayur, mentega, ya susu, apa aja. Ya artinya kan sekarang negara-negara yang melawan COVID atau terkena pandemi COVID ini bagaimana mereka mengumpulkan pangan mereka biar kuat ya kan. Akhirnya permintaan CPO sangat tinggi ya. Nah dengan begitu memang menjadi persoalan bagi pemerintah Indonesia hari ini di mana harga CPO
itu lebih tinggi dari harga solar, ya kan? Nah kalau bahan baku ini, nanti di mana jual solarnya? Jadi harus ada solusi ya. Saya pikir ke Pak Menteri SDM akan punya solusi itu ya. Saya nggak tahu nanti bagaimana kalau pungutan ekspor CPO-nya ditinggiin, tentu berdampak kepada petani gitu loh ya. Berurutan juga. Ya berurutan gitu kan, artinya gini loh. Ya program B30 sangat bagus. Ya, artinya kita mengurangi sebuah ketergantungan terhadap impor BBM ya, yaitu solar. Tapi kembali lagi, nah sekarang harga CPO-nya mahal nih, bahan bakunya biodiesel gitu loh. Ya kan, jadi ya saya kembalikan lagi kepada teman-teman petani dan para stakeholder, gimana nantinya? Apakah akan ikut harga dunia atau harga domestik? Pasti nggak mau kalau harganya murah. Gimana pendapat Bang Ipin nih? Ya gitulah Mas Togu. Jadi kalau ada pungutan ekspor di atas, itu kan biaya produksi, biaya karyawan, biaya ini kan nggak bisa dikurangi. Yang dikurangi apa? Pasti harga TBS. Dan balik lagi ke petani plasma, itu dia lah. Makanya sebenarnya kalau kita B30 itu oke, cuman penggunaan anggaran ini loh, anggaran untuk mensokong Permasalahan itu ya. industri biofuel ini loh, jangan sampai semua dikuasai oleh konglomerasi kan. Kita juga sebagai petani kan iya, tetap kita yang berkontribusi juga, kita ikut berkontribusi juga. Dari laporan Desember 2019 itu ada dana yang dikelola itu 47 triliun Mas Tobi. Besar kan? Gila kan? Nah, ada pungutan ekspor ya. Iya, Nah, ya kan? itu Sangat duit besar. Uang doang lagi. Iya, 40 itu dari yang diambil dari petani juga Mas Iya. Tobi. Iya. Oh makanya ya petaninya harus disediakan dulu. Iya betul. Harus ikut juga menyumbang si yang di Indonesia. Iya, betul. Jadi SDM ini. ya kan balik lagi, kalau kita mau buat biofuel kan pasti kita perlu kelapa sawitnya juga ya. Kita juga perlu replanting juga untuk menjaga kesinambungan itu produksinya gitu. Jadi kalau misalnya dari petani mah cuma itu doang ya. Iya. Jadi gini loh ya, Iya. jadi begini, hari ini nih di saat pandemi COVID ya, komoditas ekspor kita yang paling besar, yang paling menopang perekonomian kita hari ini adalah CPO. Ya. Komoditas lain jatuh di dunia harga-harganya ya. Malah dikira orang-orang milenial kayak saya tuh malah kayak belanja gitu. Ya enggak Bu, ini kan harga dunia Bu, gimana sih kamu Iya, makanya yang ya. angkanya begini Bu. Kamu harus tahu, belajar gitu loh. Karena Ya produk kan? turunannya banyak. Belajar gitu kan, kalian ini kan generasi emasnya Indonesia ya kan, kalian tuh harus tahu nanti bagaimana menciptakan sebuah ketahanan energi ya kan. Juga kamu harus tahu hari ini bagaimana sulitnya Presiden Jokowi mengatur negara terutama tentang ketahanan energi, walaupun ya di saat pandemi ini penggunaan energi itu turun. Kenapa? Karena kan banyak pabrik yang tutup, warung tutup, restoran tutup, kendaraan nggak jalan ya kan, artinya akan jadi pengurangan penggunaan BBM. Nah itulah yang menyebabkan harga BBM dunia atau crude oil dunia turun, sementara CPO naik karena ini makanan gitu kan. Nah sementara biodiesel ini berbahan baku dari CPO, jadi harus ada jalan keluar. Tetapi sekali lagi ya, bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian SDM ya di tahun lalu ataupun hari ini terkait program B30, saya pikir sangat sukses ya. Artinya kalau nggak salah ya 3 juta liter ya yang dikonversi ke dalam biodiesel ya kan, 3 juta kiloliter ya kan. Artinya ya cukup sukses ya, dan saya harap nantinya program B30 ini tetap bisa jalan ya, tetapi tidak serta-merta juga nanti merugikan petani. Itu Ya kan, itu yang harus kita tarik jalan keluarnya gitu loh. Ya jadi memang B30 merupakan program yang sangat bagus ya, sangat yang harus kita dukung ya. Ya milenial harus tahu nih. Iya, Ya, kan bisa juga milenial jadi petani nantinya, petani sawitnya nggak Bin? Ya kan, nggak tertutup gitu loh Bu. Ya. Sekarang Gantian nih, saya mau nanya nih sama abang nih. Banyak Pak. Jadi kan ini kan programnya Pak Menteri Arief ini Bang. Sedangkan BPPDKS itu kan yang pegang keuangan Bang. Ya BPDKS itu kan sebenarnya yang pegang di atas itu Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga
Pak Erlangga sudah mengatur dengan baik tentang penggunaan BPDKS, ya kan. Artinya BPDKS itu kan hari ini kan juga dananya itu salah satunya untuk mensubsidi keberadaannya program biodiesel B30, ya kan. Ya saya rasa apa yang dilakukan oleh BPDKS di bawah pengelolaannya Pak Erlangga sudah berjalan cukup baik juga. Ya artinya ada kerja yang baik antara SDM, Menteri Keuangan, Menko Perekonomian. Ya, jadi dewannya itu Menko Perekonomian untuk BPDKS, ya kan? Ya kan, dan artinya ya B30 oke lah kita jalan terus gitu kan. Artinya jangan sampai terhenti di tengah jalan, karena B30 kan juga berpengaruh terhadap serapan CPO di dalam negeri. Tapi kalau Ya kan? kalau BPDKS masih begini sih kita nggak yakin Bang sebenarnya Bang. Ya begini loh, kalau kalian nggak yakin artinya kita lihat dulu, ya kan, kita tanya dulu sejauh mana, ya kan? Yang setahu saya nih, ya sekarang nih Kementerian SDM ini meminta BPDKS ini harus mensubsidi produksi biodiesel itu. Iya, betul. Dari pungutan ekspor CPO itu, gitu betul. kan? Karena kan sekarang harga CPO lebih mahal dari harga solar. Iya, Ya kan? nambah lagi subsidi. Ya kan, dan diambilnya dari pungutan ekspor CPO itu lebih. Ilmu baru lagi nih ya, jadi kita ya. Nah iya, makanya kaum milenial jangan cuma Iya. ngechat sama Instagram sama TikTokan loh. Iya, Bahaya loh itu kan. penting juga ini. Jangan sampai kerja kerasnya Pak Menteri SDM ini nantinya sia-sia di saat generasi kamu, gitu loh kan. Ya kan? Ya. Ini ilmu baru lagi teman-teman ya, bagaimana energi ke depannya yang digagas oleh Kementerian SDM dari pemerintahan Jokowi ini yang Ya. sangat gembor sangat untuk menstabilkan harga minyak gitu kan, PO ini. Dan udah kali ya? Udah. Ini Aku udah mau pergi dulu. Iya udah semua juga ini dijawab. Milenial rasanya gitu doang. Oh masalah. Begitu aja, pengen tahu sedikit aja ya, pengen Iya. jelas aja ya gitu Iya, ya. iya. Kayaknya gimana sih B30 itu B30 nah, udah Ah, dijelasin gimana? gitu ya. Yang bawa tanya berdua dan petaninya udah dijelasin Iya. dan di bidangnya yang ahlinya udah dijelasin. Ya udah kalau gitu. Ya udah. Udah ya. Jadi udah. aku jalan dulu ya. Jalan dulu ya. Oke, Bos. Oke, oke. Ini ada. Oke, oke, yuk. Aku juga pergi. Iya. Aku ya udah ikut pergi. Udah. Oke, Bang Tomo ya. Bang Imin udah pergi, Om Arif udah pergi juga. Kita selesai, kita tutup aja lah diskusi ini. Lanjut lagi di waktu yang akan datang ya. Kalau milenial peduli negara, harusnya peduli juga terhadap energi-energi yang digagas SDM dan pemerintahan Jokowi ini yang sangat bagus dalam apapun lah. Sekarang kita juga ilmu kita juga masih dangkal, makanya kita harus banyak diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh yang nasional yang sangat apik lah kata saya. Udah, saya tahu Lubis. Selamat malam, sampai jumpa di channel Mahakarya Nasional Indonesia. Sampai jumpa.